Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi fataras samawati wal arda wa wahabana ni'mahul katsirata wa hadana siratal mustaqim wa ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faudhalana alamin. Wassalatu wassalamu ala man ja'ana bi syarihati samhatil lati manittabaha balagad darajatal aliyah nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, fi hadzal yaum nahnu nurid yakni madza? Yani al-barnamij anit ta'lim fi hadzal yaum. Falidzalika awalan hayya naskurullah azza wa jal alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal makan mubarak. Wala nansa aidan salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah pada hari ini kesempatan Ustaz melakukan kajian taklim kepada kalian. Jadi semoga dengan kajian taklim pada hari ini kita bisa mendapatkan sama-sama ilmu, sama-sama belajar ya di sini kita. Dan kemudian Ustaz akan membacakan sebuah hadis ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Jadi pada kesempatan hari ini, Ustaz sedikit akan membahas tentang niat dalam perspektif Islam. Dan kita kaitkan dengan hadis dan juga Al-Quran. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ajaran Islam kita dianjurkan berniat terlebih dahulu. Ingat ya, kita dianjurkan berniat terlebih dahulu. Kenapa? Dikarenakan di sana ada semangat yang harus kita bangun dengan niat tersebut. Apabila kita menancapkan niat sangat dalam, berarti kita mempunyai sebuah kesungguhan di dalam diri kita. Dan apapun yang terjadi atas niat kita dilandasi dengan kebaikan, insya Allah itu akan diberikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak tercapai. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita sebagai generasi muda Islam pada saat ini harus berani berniat untuk melakukan sebuah kebaikan. Contohnya, ya, kita menuntut ilmu itu kan baik. Jadi apa? Ada sebuah bab yang mengatakan bahwasanya kita sebagai seorang penuntut ilmu itu salah satunya adalah tajdidun niyah. Ma makna tajdidun niyah? Tajdidun niyah adalah memperbarui niat kita setiap kita ingin melakukan sebuah kebaikan. Contohnya kita ketika ingin belajar menuntut ilmu. Jadi setiap harinya itu kita harus bagaimana caranya kalian harus memperbaharui niat kalian. Contohnya apa? Nawaitu li talabil ilmi fardhon lillahi ta'ala. Itu boleh. Atau enggak bisa pakai bahasa Arabnya, cukup pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat pada hari ini untuk menuntut ilmu. Besok kalian datang ke sekolah atau kalian ingin daring misalnya, sama, kalian niat kembali. Memperbarui niat kalian. Jadi niat di sini adalah sebuah landasan yang harus kita bangun. Bagaimana caranya niat itu merupakan planning kita ke depan. Itu merupakan perencanaan kita ke depan. Kan kalau dalam bahasa Inggrisnya planning ya. Innamal a'malu binniyat. Berarti seorang tersebut bagaimana caranya pada zaman now ini
tidak terkikis keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah selalu memperbaharui niatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sahabat CMI yang Ustadz banggakan, khususnya SMA plus Citra Madrid Ilmi. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus berorientasikan bahwasanya kita sebagai generasi muda Islam pada saat ini, terus bagaimana caranya kita bisa mendakwahkan Islam. Kenapa? Jika kita melihat dari ulama-ulama zaman dahulu kala, kita melihat bahwasanya umat Islam bisa menguasai dunia, dari ilmu pengetahuan misalnya. Kemudian dari kekuasaannya, Islam pada zaman dahulu kala sudah bisa menguasainya. Bahkan tersyiar bahwasanya kemajuan orang-orang Eropa pada saat ini merupakan pengaruh dulu dari umat Islam ketika umat Islam berjaya di Eropa. Jadi kalian jangan salah sangka ya, peradaban Islam pada zaman dahulu sangat maju. Bahkan penemu-penemu Islam dari sainsnya, dari dunia kedokterannya, geologinya, dan lain sebagainya itu dari umat Islam atau ulama-ulama yang beragamakan Islam pada saat itu. Jadi apa? Ternyata setelah dilihat, nawaitu ulama-ulama zaman dahulu kala itu, dia bukan hanya ahli dalam agama saja, tetapi dia berniat bagaimana caranya dia bisa menguasai ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Tahu fardu kifayah ya? IPS itu fardu kifayah. Kimia fardu kifayah. Biologi fardu kifayah. Bahasa Inggris fardu kifayah. Fardu ainnya apa? Fardu ainnya adalah kita belajar ilmu agama Islam. Tetapi yang fardu kifayahnya seperti pelajaran-pelajar umum tidak boleh kita tinggalkan. Karena kenapa? Karena itu penunjang kita di dunia ini. Jadi kalau bisa kalian nanti bagaimana caranya cerdas secara keseluruhan. Berpikir intelektual secara ke depan. Jadi apa? Umat Islam pada saat ini bukan hanya cerdas dari segi pemikiran agama saja, tapi pemikiran ekonominya cerdas, pemikiran politiknya cerdas, pemikiran terkait dengan kimianya cerdas, terkait dengan sains penelitian-penelitian cerdas. Kenapa? Pernah Ustadz membaca beberapa biografi terkait dengan para imam-imam kita. Contohnya yang sering kita dengar itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini merupakan salah satu ulama yang sangat kritis. Jadi pada zaman dulu itu, kita sebagai seorang murid itu diajarkan kritis. Oleh karena itu apa? Timbul mazhab Syafi'i itu karena pada saat Imam Syafi'i bertolak belakang pemikirannya dengan beberapa argumentasi para gurunya. Contohnya siapa? Imam Malik misalnya. Imam siapa lagi gurunya? Imam Abu Hanifah contohnya. Jadi pada zaman dulu itu guru-gurunya pun tidak marah apabila dikritik oleh muridnya. Oleh karena itu peradaban Islam, pemikiran Islam pada zaman dulu itu sangat berkembang sehingga timbulnya banyaknya keluarnya ulama-ulama Islam mempunyai corak pemikiran bukan hanya di agama saja, bahkan di ilmu sains, di teknologi, di biologi, kedokteran, contohnya Ibnu Sina dan lain sebagainya. Sampai ada karya kitabnya ya kan, dikaitkan dengan kedokteran disebut dengan at-tib, ya kan? Jadi di situ apa sih kaitannya dengan diri kita pada saat ini, apalagi di zaman now ini? Bekali diri kalian karena kalian sekolah di SMA plus Citra Madrid Ilmi, kalian mempunyai niat menguasai ilmu yang fardu ain. Apa tadi yuk? Ilmu fardu ain itu. Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang kaitannya dengan ilmu pendidikan agama Islam. Dan fardu kifayahnya apa? Kalian dapat juga di SMA plus CMI. Apa? Ilmu fardu kifayahnya tadi sudah saya sebutkan. Kimia, biologi, bahasa Inggris,
seni budaya, apalagi itu bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi apa? Umat Islam pada saat ini, khususnya kita, sebagai generasi muda Islam ini, kita niatkan dalam ilmu itu adalah bagaimana caranya kita berorientasi ke depan, menguasai dunia, tetapi tidak terlepas dari embel-embel keimanan dan ketakwaan. Jadi semoga kalian pada hari ini sudah menancapkan niat kalian. Aku ingin menjadi seorang yang Islami. Dari segi apa misalnya? Oh, cita-citaku ingin jadi dokter, dokter yang Islami. Cita-citaku ingin menjadi pejabat, pejabat yang Islami. Cita-citaku ingin menjadi astronom, misalnya, astronom yang apa? Yang Islami. Oh, aku ingin jadi presiden. Jadilah presiden yang Islami. Aku ingin jadi tentara, ABRI, polisi. Jadilah yang Islami. Jadi maksudnya apa? Fardu ain yang sudah kita bekali atau yang kami bekali atau yang sekolah bekali kepada diri kalian, ya, itu bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dimanapun kalian berada, apapun profesi kalian nanti ke depannya, itu merupakan ladang amal dan ibadah kalian. Dan semoga itu menjadi amal jariahnya guru-guru kalian, sehingga nanti di surga apabila kami, mohon maaf, apabila kami dicemplungkan, dijatuhkan ke dalam jurang neraka, kalian yang bisa menyelamatkan kami. Karena apa? Kalian ingat, oh Ustaz, ini sudah mengajarkanku ya Allah kebaikan. Dengan syafaat tersebut bisa menaikkan kami kembali dari api neraka. Jangan salah sangka. Sekecil apapun perbuatan itu dihargai Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan akan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan, yaitu yaumul jaza. Dan Ustadz berpesan kepada diri kalian, tidak henti-hentinya yuk terus kita berdakwah dalam pemikiran misalnya. Jadilah pemikir yang cerdas secara Islami. Jadi timbulkan juga dalam diri kalian giroh, semangat juang dalam ilmu, semangat juang dalam menghasilkan karya-karya yang inovatif, karya-karya yang kreatif. Dan Ustadz juga berpesan kepada seluruh guru yang ada di SMA Plus Citra Menurut Ilmi, sama-sama kita membangun sekolah kita ini dengan peradaban-peradaban yang intelektual. Setelah terjadinya peradaban-peradaban yang intelektual, akan terjadi sebuah kemajuan-kemajuan secara alamiah, secara ilmiah terjadi nanti di SMA Plus Citra Ilmi. Dan tentu peradaban dan pengetahuan secara intelektual tersebut perlu kita bentengi dan kita pondasikan dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga apapun background kita, apapun pekerjaan kita, apapun bidang mapel yang kita ajarkan, tetap landasan orientasinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apa? Falsafah hidup kita itu adalah sesungguhnya sholatku, ya kan? Sesungguhnya matiku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya aku lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lainnya, tidak untuk yang lainnya. Jadi sahabat CMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah konsep niat yang harus kita tanamkan pada saat ini. Kita mulai dari niat-niat yang kecil. Dari niat-niat yang kecil akan timbul sebuah angan-angan, akan timbul sebuah impian-impian, akan timbul sebuah terobosan-terobosan yang kita pikirkan, tetapi setelah kita pikirkan, kita aplikasikan. Insya Allah, sekolah kita akan menjadi sekolah yang bermakna, sekolah yang sangat menjunjung tinggi peradaban keintelektualan, menjunjung tinggi pengetahuan-pengetahuan secara apapun, entahkah secara kognitif, entahkah secara behavioristik, entahkah secara humanistik, dan lain sebagainya. Insya Allah, kita menjadi sebuah sekolah yang sangat maju pada saat ini. Dan jangan putus semangat. Jika ada
kegagalan-kegagalan yang kita lakukan atas niat kita tidak apa-apa. Jadikan sebuah kegagalan tersebut apa? Kegagalan tersebut dijadikan cambuk dalam diri kita untuk menuju kesuksesan yang lebih nyata lagi, untuk menuju kesuksesan yang lebih jelas lagi, untuk menuju kesuksesan yang sangat besar dan goalnya itu sangat jauh nanti ke depannya. Goalnya ya, goalnya itu. Jadi jangan putus asa. Jika kita terjatuh, berusahalah bangkit kembali. Ketika kita terjatuh, berusahalah bangkit kembali. Ketika kita sudah sangat capek menjalankan segala sesuatu yang sudah kita niatkan untuk kebaikan, capek kita itu akan dianggap pahala Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayo kita terus berusaha merangkak, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian berlari kembali untuk apa? Untuk mengejar impian-impian kita sebagaimana yang sudah kita niatkan dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kata-kata Ustadz yang tidak baik bagi diri kalian. Mohon maaf, misalnya manusia yang biasa, misalnya manusia yang penuh dengan kemaksiatan. Ustadz merupakan manusia yang penuh dengan kejahatan, tetapi tidak lepas sebaik-baiknya kita, sejahat-jahatnya kita harus tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal liqa kafaitu nakalami wa idza wajadtu min al khata'at nalukumul afwa wa kafautu wa sawbi wa sallallahu taala wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CMI jujur. Oh, terbalik ya, salah ya. Yang pertama apa? CMI berakhlak. CMI jujur. CMI bagus, bagus, bagus. Takbir, Allahu Akbar.